Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistri Utami, NPM 1954887 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 03 semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPA di SD yang diampu oleh Bapak Dosen Jumanto SPD MPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD Negeri 01 Kwadungan. Kelas 5 semester 1, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA SBDP pembelajaran kedua. Kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Pada muatan pembelajaran IPA, kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu pada 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menjelaskan proses pencernaan pada hewan, 3.3.2 menjelaskan proses pencernaan pada manusia, 3.3.3 membedakan organ pencernaan pada hewan dan manusia. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikator pencapaian kompetensi 4.3.1 membuat diagram proses pencernaan pada hewan dan manusia. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang harus dicapai pada 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. 3.4.2 menyebutkan unsur-unsur pada iklan media cetak. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, dan visual. Indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 mempresentasikan hasil pengamatan pada iklan media cetak. Pada muatan pembelajaran SBDP, kompetensi dasar yang harus dicapai pada 3.2 memahami tangga nada. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 menggunakan alat musik sederhana.
Kemudian, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dan hewan. Yang ketiga, dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Yang kelima, dengan menyanyi dan mengiringi nyanyian dengan alat musik, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Materi pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis iklan. Yang kedua, unsur-unsur iklan. Yang ketiga, organ-organ pencernaan manusia. Yang keempat, proses pencernaan manusia. Yang kelima, ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Dapat dilihat pada layar, terdapat beberapa kutipan materi dari buku tematik kelas 5 tema 3. Terdapat materi berupa gambar organ pencernaan manusia, sistem pencernaan pada tubuh manusia dan fungsinya, proses pencernaan makanan pada manusia, yang termasuk pada muatan pembelajaran IPA. Kemudian seputar iklan dan unsur-unsurnya, yang termasuk pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, serta ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor, yang termasuk pada muatan pembelajaran SBDP. Kemudian, terdapat media atau alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu gambar organ pencernaan pada hewan, gambar organ pencernaan pada manusia, gambar iklan media cetak, video lagu Mars Hidup Sehat. Sumber belajar diambil dari buku guru kelas 5 tema 3, Makanan Sehat, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017, Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku siswa kelas 5 tema 3 Makanan Sehat, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat pendekatan strategi, teknik, dan metode. Saya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Pendekatan saintifik atau metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan menurut Kemendikbud 2014-19. Strategi saya menggunakan cooperative learning. Metode cooperative learning adalah metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Nur Hadi 2004-112. Teknik saya menggunakan example non-example. Menurut Joyce, Will, dan Colhoun 2016. Model pembelajaran example non-example atau juga biasa disebut example non-example merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Kemudian metode menggunakan penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Sintaks example non-example. Menurut Suprijono tahun 2015, langkah-langkah atau sintaks example non-example adalah yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar yang digunakan harus relevan dengan materi yang dibahas dan sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua, menempelkan gambar atau poster di papan atau ditayangkan melalui LCD atau proyektor. Guru meminta bantuan siswa untuk mempersiapkan gambar yang telah dibuat dan sekaligus membentuk kelompok siswa. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi umum yang jelas mengenai gambar yang sedang diamati siswa. Yang keempat,
Melalui diskusi kelompok yang beranggotakan 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas yang disediakan oleh guru. Yang kelima, setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusinya mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakukan siswa, maka guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang ketujuh, pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terdapat sintaks pendekatan pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Sintaks example non-example diaplikasikan dalam pembelajaran. Pada tahap pertama yaitu pembukaan. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta memimpin doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menghargai kedisiplinan siswa atau PPK. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Kemudian, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Kegiatan tersebut, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Kemudian, pembiasaan membaca atau menulis atau mendengarkan atau berbicara selama 15-20 menit materi non-pelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan memenuhi kegiatan literasi. Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang organ pencernaan pada manusia dan hewan, iklan media cetak, tangga nada, mayor, dan minor, serta mempersiapkan media untuk memulai pembelajaran. Kegiatan integritas. Siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar serta motivasi yang disampaikan guru. Atau 4C, communication. Tahap tersebut termasuk dalam sintaks example non-example. Pada tahap guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan mengamati, guru menampilkan gambar iklan media cetak seperti pada buku siswa. Selanjutnya, siswa mengamati secara seksama gambar iklan media cetak yang terdapat pada buku masing-masing dan menemukan kata kunci beserta unsur-unsur iklan. Kegiatan tersebut terdapat pada kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.4 dan 4.4. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan sintak example non-example pada tahap guru menempelkan gambar atau poster di papan atau ditayangkan melalui LCD atau proyektor. Kemudian kegiatan menanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi pada gambar. Termasuk pada kegiatan 4C, collaboration atau menanya. Pada tahap tersebut termasuk pada tahap sintak example non-example, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa menggali informasi tentang organ-organ pencernaan manusia melalui gambar dan teks bacaan yang disediakan. Kemudian, dengan bimbingan guru, siswa menggarisbawahi kata-kata penting dalam bacaan. Guru memberikan penjelasan tentang organ-organ pencernaan manusia dan fungsinya. Kemudian, dengan menggunakan informasi yang didapat dari teks bacaan, siswa menuangkan pemahamannya tentang organ pencernaan manusia dengan membuat diagram alur perjalanan kegiatan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mencapai KD IPA 3.3 dan 4.3. Kemudian, siswa mencermati tahapan-tahapan proses pencernaan pada manusia, mulai dari mulut sampai ke saluran pembuangan, dan membandingkan diagram yang dibuat sebelumnya dengan
runtut proses yang didapat dari teks bacaan. Kemudian, guru menjelaskan dan memimpin diskusi kelas dan meminta siswa memperhatikan kembali diagram yang dibuat. Selanjutnya, siswa mencocokkan diagram yang mereka buat dengan penjelasan dari guru. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mencapai KD IPA 3.3 dan 4.3. Pada tahap tersebut termasuk dalam sintaks example non-example. Pada tahap guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi umum yang jelas mengenai gambar yang sedang diamati siswa. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu menalar dan mengasosiasi. Siswa dibagi menjadi 2-3 orang kelompok. Bersama dengan teman sekelompoknya, menuangkan pemahamannya tentang organ-organ pencernaan dan sistem pencernaan dengan membuat poster organ-organ pencernaan manusia. Kegiatan tersebut termasuk dalam 4C, ability to work kolaboratif dan creativity. Kemudian tahap selanjutnya, guru memberikan penjelasan tentang poster dan kriteria dari model yang akan dibuat, meliputi kelengkapan organ pencernaan manusia, ketepatan penjelasan fungsi tiap organ, ketepatan penjelasan proses perjalanan makanan dari mulut ke saluran pembuangan, serta kerapian dan keindahan model. Kegiatan membuat poster bisa disesuaikan dan dimodifikasi dengan kondisi di sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai KD IPA 3.3 dan 4.3. Pada tahap menalar dan mengasosiasi tersebut termasuk dalam sintaks example non-example pada tahap melalui diskusi kelompok yang beranggotakan 2-3 orang siswa. Hasil diskusi dari analisis gambar tersebut tercatat pada kertas yang disediakan oleh guru. Langkah selanjutnya yaitu siswa mengingat kembali tentang pentingnya makanan sehat bagi pencernaan. Kemudian guru memperkenalkan lagu Mars Hidup Sehat dan menjelaskan tentang tangga nada mayor dan minor. Siswa menyimak penjelasan guru dan mencermati teks informasi tentang ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Siswa membedakan lagu berdasarkan ciri-ciri yang mereka ketahui dari bacaan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai mata pelajaran SBDP KD 3.2. Kemudian guru menstimulus siswa tentang alat musik ritmis sederhana dengan meminta siswa untuk melihat ke sekeliling mereka dan mencari benda-benda yang bisa digunakan sebagai alat musik ritmis, diarahkan ke pensil atau botol yang diisi dengan kerikil. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Siswa mengemukakan hasil belajar dengan maju di depan kelas. Pada tahap tersebut termasuk pada sintaks example non-example. Pada tahap setiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penutup. Guru menjelaskan refleksi pembelajaran pada hari ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Pada langkah tersebut termasuk dalam sintaks example non-example. Pada tahap mulai dari komentar atau hasil diskusi peserta didik, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil dari analisis yang dilakukan siswa, maka guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran rangkuman hasil belajar. Pada langkah tersebut termasuk pada sintaks example non-example. Pada tahap pendidik dan peserta didik menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Kemudian langkah berikutnya, guru memberi tugas rumah pada siswa untuk mengoptimalkan kerjasama. Siswa dapat berbagi peran dan tugas dengan orang tuanya. Kemudian siswa diajak menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Kemudian guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Penilaian keterampilan yang pertama, identifikasi iklan media cetak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Teknik penilaian penugasan instrumen penilaian rubrik. Tujuan dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Terdapat pada rubrik dengan kriteria penilaian yang pertama, unsur-unsur iklan dengan nilai 4, 3, 2, 1. Untuk keterangan kriteria penilaian dengan skor tersebut dapat dilihat pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian kriteria yang kedua yaitu kata kunci dengan nilai 4, 3, 2, 1. Untuk keterangan kriteria penilaian dengan skor tersebut dapat dilihat juga pada gambar tabel rubrik yang ada pada tabel. Kemudian, kriteria sikap cermat dan mandiri. Keterangan dapat dilihat pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Dan juga terdapat lembar penilaian yang dapat dilihat pada layar bagian tabel lembar penilaian. Dan yang terakhir terdapat pedoman penilaian dengan nilai akhir sama dengan jumlah skor. Selanjutnya, penilaian keterampilan yang kedua yaitu membuat diagram sistem pencernaan manusia. Mata pelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3. Teknik penilaian penugasan instrumen penilaian rubrik. Tujuan dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Terdapat rubrik dengan kriteria penilaian yang pertama, kelengkapan organ pencernaan. Dengan nilai 4, 3, 2, 1, untuk keterangan kriteria penilaian dengan skor tersebut dapat dilihat pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian, kriteria penilaian yang kedua yaitu ketepatan alur perjalanan makanan dengan nilai 4, 3, 2, 1. Untuk keterangan kriteria penilaian dengan skor tersebut dapat dilihat juga pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian kriteria yang terakhir sikap kecermatan dan ketelitian. Dan juga terdapat lembar penilaian yang dapat dilihat pada layar bagian tabel lembar penilaian. Dan terdapat juga pedoman penilaian dengan nilai akhir sama dengan jumlah skor. Penilaian keterampilan yang ketiga yaitu membuat poster sistem pencernaan manusia. Mata pelajaran IPA KD 3.3 dan 4.3. Teknik penilaian penugasan instrumen penilaian rubrik. Tujuan dengan membuat poster, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Terdapat rubrik dengan kriteria yang pertama, kelengkapan organ pencernaan dengan nilai 4, 3, 2, 1. Untuk keterangan kriteria penilaian dengan skor 4, 3, 2, 1 dapat dilihat pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian ketepatan alur perjalanan makanan dengan nilai 4, 3, 2, 1. Untuk keterangan nilai skor tersebut dapat dilihat pada gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian kriteria yang ketiga, keterbacaan dan kejelasan poster dengan nilai 4, 3, 2, 1. Dengan keterangan kriteria yang dapat dibaca pada
gambar tabel rubrik yang ada pada layar. Kemudian kriteria yang terakhir, sikap kecermatan dan ketelitian. Kemudian terdapat juga lembar penilaian yang dapat dilihat pada layar bagian tabel lembar penilaian. Dan juga terdapat pedoman penilaian dengan nilai akhir sama dengan jumlah skor. Penilaian keterampilan yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan. Mata pelajaran SBDP KD 3.2, teknik penilaian tes tertulis, instrumen penilaian kunci jawaban, tujuan dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Untuk lembar evaluasi penilaian ini dapat dilihat pada layar yang sudah tersedia. Evaluasi pembelajaran yang kedua yaitu soal evaluasi pengetahuan tipe soal pilihan ganda. Pada nomor 1 terdapat soal tentang fungsi sistem pencernaan manusia. Soal tersebut termasuk pada muatan pembelajaran IPA. Pada soal yang kedua yaitu gambar organ pencernaan pada manusia. Pada soal tersebut termasuk dalam muatan pembelajaran IPA, dan soal yang ketiga tentang bagian dari sistem pencernaan manusia, termasuk dalam muatan pembelajaran IPA. Kemudian yang keempat tentang gambar iklan. Pada soal tersebut termasuk pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan soal yang terakhir yaitu tentang karakteristik lagu-lagu dengan tangga nada minor. Pada soal tersebut termasuk dalam muatan pembelajaran SBDP. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua dan terkhususnya untuk pendidik dan calon pendidik. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.